Selamat datang di Majelis Podcast. Podcast Pengadilan Negeri Jepara dibuka dan terbuka untuk umum. Di Majelis Podcast kali ini akan ditemani oleh saya Torik, saya Vina, dan saya Tika, yang selama kurang lebih 30 menit ke depan akan berbincang mengenai satu topik yang menarik. Wah, apa itu? Ada yang bisa tebak? Apa ya kira-kira? Apa? Nungguin ya. Nungguin ya. Jadi topik menarik kali ini membahas mengenai Core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Sebelum masuk ke topik yang menarik ini, ya, terkait dengan core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung nih, sebenarnya perlu dibahas dulu nggak sih? Apa itu core value ASN? Wah, perlu sih. Boleh? Mungkin ada yang ingin menjelaskan terkait core value ASN sendiri? Boleh. Kalau kita lihat core value sendiri ya, itu di dalam bahasa Inggris kalau diartikan satu persatu, core itu kan inti, value itu nilai, jadi bisa diambil nilai inti atau nilai dasar. Jadi ini terkait dengan prinsip fundamental di suatu instansi atau perusahaan yang menjadi identitasnya kalau menurut saya. Oke. Kalau menurut Mas Tori gimana? Wah, kalau menurut saya itu selain daripada nilai inti, nilai utama, juga core value itu merupakan prinsip-prinsip, juga merupakan di sana tergambar sebuah etika kerja, budaya kerja organisasi dan instansi. Juga core value itu tercermin bagaimana cara instansi tersebut bekerja dalam menjalankan misi untuk menggapai visi. Nah, menyimpulkan seperti itu aja sih. Berarti kita sepakat ya, kalau core value itu sendiri kan terkait dengan nilai dasar yang ditetapkan untuk membantu kita dalam menjalankan tupoksi guna mencapai visi yang sudah ditetapkan. Betul, sepakat, setuju banget. Nah, sayangnya mungkin masih ada nih teman-teman yang belum tahu terkait apa sih core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Nah, kalau menurut Mbak Vina sendiri, core value ASN. Oke, aku bahas core value ASN dulu ya. Boleh. Di dalam surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan juga employer branding ASN itu, core value ASN ini diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tepatnya 27 Juli 2021 dalam rangka mewujudkan world class government, pemerintahan berkelas dunia gitu. Wah. Dan core value di sini yang ingin diterapkan itu adalah berakhlak, dan berakhlak itu ada kepanjangannya sendiri kawan. Jadi berakhlak itu bernya berorientasi pelayanan, hanya akuntabel, K-nya itu kompeten, hanya harmonis, kemudian L loyal, A itu adaptif, dan K kolaboratif gitu. Oke, berarti berakhlak itu akronim ya? Iya, akronim. Mungkin dari Mas Torik ada yang ditanyakan? Nggak ada sih, karena udah cukup jelas ya yang disampaikan Mbak Vina, udah berdasarkan yang ditetapkan Menpan oleh RB. Menpan RB, juga bergambar juga yang dijelaskan Mbak Vina, apa itu berakhlak, akronimnya, panjangannya. Kalau 8 nilai utama Mahkamah Agung itu jadi core value juga bagi kita di instansi pengadilan ini, instansi Mahkamah Agung ini. Maksudnya ini yang kita gaungkan setiap sepekan itu 2 kali. Betul. Pada apel pagi dan apel sore. Tadi kan sudah nih ya, core value ASN. Sekarang boleh dong dicoba 8 nilai utama Mahkamah Agung. Pakai gerakan ya? Boleh lah ya, boleh. Okay. Jadi kita itu di instansi peradilan juga punya core value teman-teman, namanya 8 nilai utama Mahkamah Agung. Ada 8 nih yang kita gaungkan setiap kita apel 2 kali dalam sepekan. Itu pada Senin, pada apel pagi, dan hari Jumat pada apel sore di Pengadilan Negeri Jepara. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Wih, tepuk tangan. Mudah kan ya gerakannya? Mudah kan ya Mas Tarik ya? Masa ngulangnya 2 kali juga nih. Biar cepat hafal. Biar cepat hafal. Betul. Terkait dengan core value dan 8 nilai utama nih. Kan pemerintah itu nggak cuma asal bikin aja ya, bikin core value, bikin 8 nilai utama Mahkamah Agung. Tapi juga ada kepada siapa core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung tersebut diterapkan dan disosialisasikan.
Silakan, Mbak Tika jawab. Oke, ini mungkin aku bahas terkait core value ASN dulu ya. Ah, Sebenarnya siapa yang harus paham dan mengamalkan core value ASN itu sudah diatur. Jadi Mas Torik tahu kan kalau misalkan core value ASN itu kaitannya dengan aparatur sipil negara. Ya. Dan itu sudah diatur dalam surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14. Jadi di situ tuh sudah dijelaskan terkait core value ASN itu ada beberapa, kemudian pengertiannya bagaimana, dan siapa saja yang harus mengamalkan itu. Oh, ada pengaturannya Ya. benar. Jadi di dalam surat edaran itu yang harus paham dan mengamalkan core value ASN itu adalah seluruh insan yang tergabung di dalam Badan Kepegawaian Negara. Jadi artinya seluruh ASN, ya seluruh aparatur sipil negara itu wajib untuk paham wajib paham nilai-nilai dari core value ASN itu sendiri. Gitu. Mungkin kalau untuk siapa saja yang harus mengamalkan 8 nilai utama Mahkamah Agung bisa disampaikan oleh Mbak Vina. Oke, siap Mbak Vina. Iya, Kira-kira. kalau 8 nilai utama Mahkamah Agung, khususnya aparatur yang ada di peradilan harus paham lah ya. Nilai utama itu ada 8, kemudian dari jajaran Mahkamah Agung sampai ke badan peradilan di bawahnya. Mulai dari hakim sampai staf, bahkan PPN-PN pun juga harus menguasai gitu. Maksudnya ketika ada pelayanan, apalagi satpam ya yang berada di garda depan, ketika ada pihak pencari keadilan yang datang, kemudian menyambut, itu kan juga ada etika-etika yang bisa diteladani dari 8 nilai utama Mahkamah Agung itu Sudah sendiri. terjawab ya teman-teman sekalian. Bahwasanya core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung tersebut itu diterapkan kepada seluruh ASN. Iya, seluruh ASN. Dan untuk 8 nilai utama Mahkamah Agung itu berlaku bagi kita setiap insan peradilan yang berada di jajaran tertinggi sampai ke kita yang berada di pengadilan tingkat pertama. Tadi kan sudah bicara panjang lebar ya terkait dengan pengertiannya, siapa saja, kemudian terdiri dari apa saja nilai-nilai itu. Sekarang mungkin kita bahas yang lebih mengerucut lagi ya, terkait dengan penerapannya nih di Pengadilan Negeri Jepara sendiri. Saya pengen tanya sama Mas Torik sama Mbak Vina, kira-kira core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung sudah diterapkan belum di Pengadilan Negeri Jepara sendiri? Oke. Siapa dulu nih? Aku dulu dulu boleh ya. nggak? Boleh. Oh, boleh. Ya. Ladies Ladies first dulu. Oke, Oke. ladies first. Ladies first. Kalau menurut saya ini ambil contohnya dulu ya. Di Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Negeri Jepara itu kan sudah ada namanya aplikasi e-court. Nah, aplikasi e-court ini menurut saya selain memudahkan untuk internal juga, bagi eksternal juga. Misalkan sidang online kayak gitu kan, jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Dan ini juga kaitannya dengan nilai core value ASN yang adaptif dan juga kompeten. Jadi kompeten dalam menguasai bagaimana langkah-langkahnya, kemudian juga adaptif menguasai juga terkait dengan perkembangan teknologi gitu. Oke. Kalau dari Mas Torik sendiri? Ya, jadi kalau berbicara mengenai apakah sudah diterapkan atau belum ya, itu kan pertama kita lihat dulu nilainya ini. Pertama nilai berorientasi pada pelayanan. Kita lihat pada setiap pengadilan negeri itu terdapat suatu garda depan PTSP itu untuk mengakomodir setiap pelayanan-pelayanan yang ada di pengadilan negeri Jepara bagi para pencari keadilan. PTSP itu namanya pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian terkait itu Mahkamah Agung juga menerbitkan standar pelayanan pengadilan. Nah, itu kaitannya dengan nilai berorientasi pada pelayanan. Kemudian saya juga melihat juga nih Mbak Tika, Mbak Vina, di Mahkamah Agung tersebut itu kita ada aplikasi yang namanya e-Berpadu. Apa tuh? E-Berpadu itu sebuah aplikasi yang terintegrasi pada setiap instansi, baik itu kepolisian, kejaksaan, baik itu dengan lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum juga, kemudian penyidik PNS pada lembaga instansi lain. Ini menunjukkan bahwasannya Mahkamah Agung sudah menerapkan atau secara tidak langsung menerapkan yang namanya nilai core value kolaboratif. Nah, artinya setiap instansi aparat penegak hukum, setiap pihak itu berkolaborasi dalam mewujudkan atau menciptakan pelayanan yang baik, yang secara terintegrasi gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan dengan adanya aplikasi-aplikasi itu sebenarnya mendukung juga dari penerapan nilai-nilai core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung ya. Baik. Nah, ini mungkin saya tadi sedikit terlewati ya terkait dengan penerapan
nilai-nilai core value dan 8 nilai utama. Saya pengen tahu manfaat dari penerapan nilai itu tuh apa? Mungkin bisa kita sharing-sharing ya dari Mbak Vina, dari Mas Torik, kemudian nanti saya juga akan berpendapat terkait manfaatnya. Oke. Siapa dulu nih? Mbak Vina dulu deh. Oke. Ladies first dulu. Wes, Oke. oke. Untuk yang manfaat internal ya, secara garis besarnya untuk manfaat internal adanya 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core value ASN ini meningkatkan profesionalitas kita sebagai aparatur peradilan, kemudian juga meningkatkan integritas, terus juga selain itu kita kan di Mahkamah Agung bukan hanya kita saja, maksudnya di angkatan-angkatan berikutnya juga pasti nanti akan ada aparatur di bawah kita atau generasi berikutnya. Jadi itu bisa memberi contoh untuk generasi selanjutnya bahwa ini loh di Mahkamah Agung ada 8 nilai utama gitu yang bisa diamalkan, dan juga kita bekerja itu ada dasarnya, ada pedoman etika yang harus kita lakukan gitu. Berarti lebih ke internal ya? Iya, kalau lebih ke menurut internal. Ya, kalau menurut saya itu manfaat penerapan adanya core value itu pertama membentuk citra pengadilan di mata masyarakat. Nah, kenapa? Karena ketika suatu instansi mempunyai core value, menggaungkan core value dan adanya kesepahaman terhadap core value tersebut, kemudian menjalankan tugas sesuai dengan core value nilai-nilai utama tadi, maka akan terbentuk talenta-talenta yang unggul, talenta-talenta yang kompeten, talenta-talenta yang memang dalam bekerja menerapkan prinsip-prinsip core value tersebut, sehingga di publik akan terbentuk citra yang baik terhadap instansi tersebut. Oke. Kalau menurut Mbak Tika nih, manfaatnya? Kalau menurut saya ya manfaatnya, mungkin saya lebih fokus di 8 nilai utama Mahkamah Agung ya, karena kita kan ada di lingkup Mahkamah Agung nih. Jadi manfaat dari 8 nilai utama Mahkamah Agung itu sendiri, kalau secara internal, jelas itu sebagai acuan, sebagai dasar untuk menjalankan profesionalitasan ya. Jadi aparatur-aparatur di dalamnya itu mungkin bisa lebih punya batasan kalau misalkan mereka harus menjaga 8 nilai itu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau secara eksternalnya, saya setuju sama Mas Torik tadi untuk meningkatkan citra di mata masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh melihat instansi ini tuh ternyata berkualitas karena mereka harus menjaga 8 nilai utama itu. Gitu loh. Mungkin ada yang beda pendapat? Saya sependapat sih ya. Sependapat semua. Ya, sebelum itu Mbak Tika, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena saya tadi juga ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana penerapan 8 nilai utama Mahkamah Agung tersebut di pengadilan. Oke, terkait 8 nilai utama ya di Pengadilan Negeri Jepara sendiri. Kalau ini menurut saya, nggak apa-apa ya. Sudah diterapkan atau belum ya? Kalau menurut saya 8 nilai utama Mahkamah Agung itu sendiri sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Jepara. Jelas. Nggak hanya secara pengucapan aja ya, seperti yang Mas Torik tadi bilang pada saat apel. Tapi praktiknya, implementasinya itu juga sudah ada. Mungkin saya bisa kasih contoh terkait dengan pelaksanaan kinerja ya. Jadi kalau di Pengadilan Negeri Jepara ini, semua perkara yang masuk baik e-court maupun baik pidana maupun perdata itu sudah dilakukan melalui aplikasi. Jelas itu maksudnya kita sudah menerapkan poin kemandirian. Kemandirian, gitu oke, kemandirian. Kemudian pada saat pelaksanaannya, kalau untuk perdata, ini khusus untuk perdata kan sudah online ya. Jadi itu sebagai perwujudan nilai dari integritas juga bisa. Kemudian dalam hal perkara sudah diputus nih, kemudian ada sisa panjar, itu langsung dikembalikan tanpa ada jeda waktu, itu langsung dikembalikan. Itu kan poin dari akuntabilitas. Oke, siap. Gitu. Tanggung jawab ya? Iya, betul. Kemudian untuk salinan putusan itu bisa langsung di-download oleh para pihak, itu kan masuk kepada poin keterbukaan juga. Jadi mungkin secara keseluruhan 8 nilai utama Mahkamah Agung itu sebenarnya sudah diterapkan juga di Pengadilan Negeri Jepara gitu. Iya, ada juga isu yang menarik kan terkait dengan pelayanan pengadilan terhadap kaum disabilitas. Jadi akhir-akhir ini kan kita mendapati banyak pengadilan itu mengutamakan atau memprioritaskan pelayanan bagi kaum disabilitas yang terlihat dari fasilitas sarana prasarana pada pengadilan, adanya kursi prioritas, kemudian adanya jalur bagi kaum disabilitas tunanetra. Itu menunjukkan
bahwasanya pengadilan itu memperlakukan setiap para pencari keadilan itu sama. Nah, Ketika berarti itu masuknya poin perlakuan humanis yang sama di depan atau hukum. perlakuan yang sama di depan hukum. Iya, betul. Kemudian saya tadi juga meng-highlight sedikit dari Oke. pendapat Mbak Tika ya, terkait dengan penggunaan e-court. Itu meminimalisir adanya tekanan kepada insan peradilan dalam bekerja dari pihak luar. Karena melalui e-court semuanya itu serba online. Betul. Ada beberapa mungkin tahapan yang masih dilaksanakan secara langsung ya. Cuman secara pelaksanaan dengan adanya e-court itu meminimalisir adanya tekanan dan dapat mempengaruhi nilai kemandirian itu terlaksana di pengadilan. Itu kalau pendapat dari saya. Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau di Pengadilan Negeri Jepara itu biasanya kan kita ada monef ya bersama Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara. Nah, itu monef kan nggak cuma sekedar kita datang, duduk gitu kan. Jadi itu misalkan ada saran atau kritik dari masyarakat, itu sebagai bentuk respon yang bisa nanti kita bahas juga di rapat monef gitu kan. Jadinya kita tidak hanya menerima saran saja, tapi kita juga ada responsibilitas terkait dengan perbaikan, evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Jepara. Ya, karena kita ada itu ya, setiap pelayanan ada survei. Nah, ada survei usaha masyarakat. Terus bagaimana kita juga bekerja sesuai SOP gitu. Betul. Berarti sebenarnya 8 nilai utama Mahkamah Agung dan Core Value ASN itu sudah diterapkan dan sudah membentuk budaya kerja yang positif ya. Betul. Dan untuk evaluasinya sendiri mungkin ya kita hanya bisa mempertahankan ya, karena kan untuk mencapai sesuatu itu tidak hanya instan, tetapi kita juga harus berjalan pelan-pelan. Jadi membiasakan terbentuknya budaya yang positif, terbentuknya budaya bagaimana kita menerapkan mulai dari tidak harus secara keseluruhan, tapi kita secara sederhana mulai dari diri kita sendiri saja gitu kan. Nanti kita bisa menyebarkan semangat dan manfaat yang positif untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Oke. Menyambung pernyataan dari Mbak Vina tadi ya. Berarti kan untuk menumbuhkan atau meningkatkan semangat dari penerapan Core Value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung ini kan perlu ada kegiatan ya. Kegiatan yang mendukung nilai-nilai tadi. Kira-kira nih, kalau menurut Mbak Vina sama Mas Tori, perlu nggak dilakukan sosialisasi itu? Dan kalaupun memang perlu, kira-kira waktu pelaksanaannya itu bagaimana? Kalau menurut aku, secara tidak langsung ya Mbak Tika ya, dengan setiap kita menggaungkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, Core Value ASN dalam apel yang 2 kali sepekan itu, apel pagi dan apel sore, itu secara tidak langsung kita telah mengarahkan, telah mengingatkan kembali bahwasanya kita sebagai ASN punya core value. Kita sebagai insan peradilan punya 8 nilai utama Mahkamah Agung. Tapi yang menjadi suatu permasalahan yang perlu kita highlight, apakah nilai itu telah pemahaman seluruhnya aparatur pengadilan tersebut, telah adanya persamaan paham terhadap pemahaman persepsi perspektif lah gitu. Nah, jadi mungkin itu yang perlu disosialisasikan berarti kan terkait dengan misalkan nilai berorientasi pelayanan itu poin-poinnya apa aja sih? Akuntabel itu poin-poinnya apa aja sih? Nah, itu kalau saya penting mengapa perlu disosialisasikan. Kalau menurut Mbak Vina nih? Kalau menurut saya secara tidak langsung tuh kita sebenarnya sudah ada ya, maksudnya sosialisasi yang secara tidak langsung dan penerapan atau implementasinya. Misalkan ketika kita mau masuk ke Pengadilan Negeri Jepara itu kan di situ sudah ada tuh tertulis Core Value ASN yang 7 nilai itu kan berakhlak. Nah, itu bisa terlihat kan. Jadi tidak hanya kita yang bisa membaca, tapi masyarakat yang datang juga bisa melihat gitu. Oh, ternyata ASN itu juga ada nilai etikanya, nilai panduan untuk berperilakunya lah ya. Kemudian 8 nilai utama Mahkamah Agung selain disuarakan melalui audio itu juga kita juga bisa melihat kan ada frame yang berisi itu kan di Pengadilan Negeri Jepara. Jadi menurut saya di Pengadilan Negeri Jepara ini sebenarnya sudah gitu loh. Tapi secara tidak langsung hanya aparaturnya yang perlu melaksanakan gitu. Dan untuk mencapai tujuan itu semua kita harus bersama-sama gitu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau menurut aku gitu sih. Saya penasaran nih mendengar jawabannya Mbak Tika yang boleh lah ya. Nanya mulu nih. Nah, kenapa
perlu disosialisasikan Mbak Tika terkait dengan core value ASN dan 8 nilai utama Mahkamah Agung? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya masalahnya tuh lebih kepada konsistennya. Jadi Konsisten. selama ini kan kita udah melafalkan, menggaungkan pada saat Iya, apel ya, itu kan betul. hanya di mulut aja. Hmm. Jadi sebenarnya pentingnya sosialisasi itu supaya 8 nilai utama Mahkamah Agung ataupun core value ASN tadi itu nggak hanya ada di dalam ucapan aja, tapi ada dalam pikiran dan juga perilaku Perbuatan. gitu. Nah, cara-cara sosialisasinya ya selain daripada diucapkan saat apel tadi, bisa juga dengan kegiatan yang saat ini kita lakukan. Siap. Gitu. Melalui podcast juga ya Iya, bisa melalui disosialisasikan. podcast juga. Apa podcast kita? Majelis Podcast. Jangan ditutup dulu dong. Oke. Nggak boleh. Jadi terkait dengan yang dibicarakan Mbak Tika tadi ya, ada konsistensi. Jadi memang saya teringat kata-kata pepatah Mbak Tika, Boleh. kalau misalkan untuk menuju hal yang lebih baik itu, selain yang sulitnya itu adalah berubah, juga menjaga konsistensi tersebut. Oh, oke. Quote of the day. Nah, sip. Apa lagi nih yang mau kita bahas? Ada lagi nggak sih? Kayaknya udah semua nggak sih? Udah semua Itu ya. semua lah ya. Semua lah. Oke, Saya. teman-teman sekalian, begitulah pembahasan kita mengenai core value ASN dan 8 nilai utama Utama. Mahkamah Agung pada majelis podcast kali ini. Ya, kita closing ya teman-teman ya. Majelis podcast ditunda.